Assalamualaikum Saudara Jana, perkenalkan saya Petra Nusa Sofiat Marasyid. Nah, di konten sharing saudara ini, saya ingin menjelaskan sedikit nih bagaimana proses ketika sebelumnya saya bekerja, terus pindah ke usaha seperti itu gitu. Nah, sedikit latar belakangnya, saya ini sebelumnya bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Nah, untuk perusahaannya ini bergerak di bidang asuransi. Nah, yang jadi highlightnya ini adalah bidang asuransinya ini gitu. Jadi memang di situ masih banyak perdebatan mengenai syariat asuransi. Kebetulan untuk asuransi saya pun adalah asuransi yang konvensional. Awalnya memang dulu pas saya gabung di perusahaan ini saya belum mempelajari lebih jauh untuk mengenai asuransi ini. Saya merasa kayaknya saya harus mempelajari lebih jauh sebelum saya menjalankan pekerjaan saya saat ini lebih lama lagi gitu kan. Saya pun yang sudah 3 tahun menjalaninya, saya pun merasa hati tidak enak gitu kan. Juga awal mulanya saya mulai terfikirkan di sini tuh ketika saya juga baca Al-Quran gitu kan, baca Al-Quran di situ kan ada juga bahasan mengenai riba di surat Al-Baqarah. Nah, awalnya ketika saya baca itu saya hanya melewatkan saja gitu, walaupun memang ada rasa hati, aduh ini bahasannya bahasan tentang riba nih, cuman saya waktu itu merasa saya pun belum siap untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sih yang dibahas gitu kan. Hanya saja semakin berjalan waktu di 2019 itu, ketika saya baca lagi ketemu ayat itu, barulah saya coba mengkaji, saya cari tahu apa sih apa sih yang dibahas di dalamnya gitu kan. Dan ternyata di situ dijelaskan di Al-Baqarah 279 itu, bagi para pelaku riba itu sama aja kita memerangi Allah dan Rasul gitu. Nah, itu ke logika kita aja ya. Kita mau lawan siapa sih yang ada di negeri kita misalkan, yang yaitu kita ke guru aja mungkin nggak berani gitu, ke guru, ke gubernur, presiden, pasti kalah lah kita gitu kan. Nah, ini kita mau lawan Allah dan Rasul, gimana coba kita bisa menjalaninya gitu kan. Dan mungkin uh, saudara Janah pun juga ada yang berada di posisi ini ketika ingin hijrah, tapi kok orang tua atau keluarga ada yang nggak setuju, padahal kita kan ingin ke arah yang lebih baik gitu kan. Nah, di situ saya juga udah pernah sampaikan di awal ke orang tua saya bahwa saya ingin berpindah kerja, mulai dari pekerja menjadi wirausaha seperti itu kan. Nah, di situ ya orang tua kita sampaikan seperti itu ya cukup kaget gitu. Saya yang saat ini sudah mendapatkan promosi gitu kan. Nah, memang ini jadi tantangan juga ketika semakin saya ingin untuk berpindah, saya malah diberikan promosi gitu kan. Nah, ya udah, waktu itu saya juga tidak tidak mendebat lah kepada orang tua karena itu bukan hal yang baik. Jadi oke, saya terima masukan dari orang tua, cuman kemudian saya pikirkan lagi gitu kan. Dan setelah saya ikuti beberapa kajian, bahwa memang ketika saya tanyakan saya ingin pindah dari perusahaan yang ada subhatnya, tapi orang tua tidak setuju itu seperti apa gitu. Dan di situ disampaikan bahwa memang kalau ke orang tua ini kita pendekatannya nggak bisa serta merta langsung agama gitu, karena orang tua yang dipikirkan satu, dia tidak ingin anaknya terlihat susah gitu, walaupun sebenarnya kan kita berpindah itu bukan ingin jadi susah, tapi kita ingin jadi lebih baik gitu. Mungkin saudara Janah ada tantangan lainnya, boleh nanti kita sharing-sharing di komen. Semoga apa yang kita sampaikan ini juga bisa menginspirasi ke saudara-saudara yang lainnya. Ya, yang sebelumnya bekerja di asuransi ya, yang mungkin masih banyak yang tidak sesuai dengan syariatnya, kemudian saya berpindah ke usaha karena memang saya memilih untuk usaha. Udah saya resign, saya fokus, dan
Juga di sini saya membina beberapa mitra bisnis saya ketika saya resign, dan beberapa bertanya ke saya gitu, Petra, kamu ini hijrah atau dapat pekerjaan lain gitu kan. Nah ketika saya ditanya seperti itu, saya jelaskan memang saya ada niatan untuk hijrah gitu, karena dan saya sudah mempersiapkannya, dan ternyata banyak juga lah masukan dari mereka bahwa mereka juga pengen kan, tapi mungkin karena dari sisi keluarga, dari banyak hal lah yang harus dipertimbangkan, sama saya pun juga banyak hal yang saya pertimbangkan. Nah dari situ saya berpikir saya harus bisa lebih baik nih setelah saya resign, saya harus bisa lebih baik agar ketika mereka melihat saya juga mereka yakin bahwa kita keluar ini untuk hal yang lebih baik, bukan malah jadi lebih buruk seperti itu. Nah, memang setelah saya lakuin bulan November, Desember saya jalani usaha kan, pasti kita ada adaptasi ya. Sebelumnya kita masuk kerja dari jam 8 sampai jam 5, kemudian sekarang kita usaha yang waktunya lebih fleksibel. Fleksibel di sini artinya kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri gitu. Kapan kita mau bekerja, kapan kita mau istirahat gitu kan. Memang yang terasa banget di saya perbedaannya itu adalah ketenangan hati gitu. Pernah saya dengar juga di kajian, memang di situ juga kebetulan Ustadz Adi Hidayat yang menyampaikan bahwa ketika kita hijrah itu yang Allah ganti itu bukan materi yang kita terima, tapi yang pertama yang kita terima adalah ketenangan hati, dan itu memang saya rasakan juga ketenangan hati gitu kan. Pertama bersyukur dulu. Bersyukur artinya kita merasakan ini, artinya Allah ingin memanggil kita ke jalurnya kembali gitu. Malah kita alhamdulillah, nah, ada kesempatan di situ. Nah kemudian ya itu tadi, kita memang inginnya kita segera meninggalkannya, cuman kan pada saat pelaksanaannya mungkin ada tantangan-tantangan. Yang penting saran saya, apabila saudara Janah juga ada keinginan untuk hijrah pekerjaan, nah kita bikin planningnya gitu, tentukan tanggalnya. Misalkan ini masih awal 2021, ingin 2021 ini terakhir gitu, kita tentukan tanggalnya mungkin Desember 2021. Sama kayak saya juga tentukan di Desember 2020. Alhamdulillah di Oktober sudah bisa gitu. Jadi kita planningkan, dan kemudian mau kemana arahnya, apakah ingin bekerja lagi tapi yang tidak ada syubhatnya, atau ingin berwirausaha gitu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khair sudah mau mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat. Jika memang telah memberikan manfaat, jangan lupa nih untuk di subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.